Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi di channel saya pada hari ini. Dan seperti biasa pada hari ini lagi saya mau belajar firman Tuhan. Dan kali ini saya mau belajar firman Tuhan yang membahas tentang perintah baru yang Tuhan mau inginkan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan apakah perintah baru itu? Dia ada terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sehinggalah ayat 35 yang berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi mengasihi adalah hukum atau perintah Allah yang tidak pernah berubah. Sejak Allah menyatakan dirinya kepada umatnya Israel, Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih. Dan melalui teladan dari sifat Allah ini, Dia juga mau menuntut umatnya untuk saling mengasihi. Melalui Musa, Allah memberi 10 titah sebagai pedoman dasar dalam membangun hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Dan kesimpulan melalui 10 hukum itu dan juga kitab para nabi itu, melalui 10 hukum itu dan juga kitab para nabi adalah mengajar umatnya untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, serta mengasihi sesama manusia seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri karena Yesus telah menegaskan juga kebenaran ini sewaktu Dia ditanya oleh seorang ahli Taurat dan kitab para nabi. Dalam seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan dua perintah ini. Jadi itu kita boleh baca di dalam Matius 22 ayat 37 sehinggalah ayat 40. Tetapi pada waktu Yesus tahu yang waktu Dia pergi kepada Bapa tidak lama lagi, dan Dia pun terpaksa berpisah dengan murid-murid Dia. Dan Yesus memberitahu murid-muridnya seluruh isi Taurat kepada muridnya untuk saling mengasihi, karena seluruh Taurat atau perintah itu sebagai perintah yang baru. Jadi sesungguhnya perintah itu adalah perintah yang sama dengan perintah yang lama. Asasnya adalah saling mengasihi, namun Yesus menyebutnya sebagai perintah yang baru pula. Karena itu ada satu substansi atau yang bersifat inti yang baru dalam kandungan perintah itu. Dan yang sangat menjadi asas-asas dari perintah itu adalah tolak ukur bagaimana perintah itu kita dilakukan. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum atau perintah kasih terdahulu dari keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena Allah menuntut kita untuk saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri pula. Jadi intinya begini, kita harus melakukan kepada orang lain apa yang kita mau orang lain lakukanlah di dalam kehidupan kita. Jadi begini, kalau kita tidak mau orang lain menipu kepada kita, jadi kita pun janganlah menipu sama orang lain. Jadi kalau kita tidak mau difitnah, kita pun jangan memfitnah orang lain. Jadi begitulah maksud dia kira-kira daripada inti kasih itu. Jadi kalau kita tidak mau dikasari atau lainnya, janganlah kita mengasari, berkasar-kasarlah begitu. Artinya kita perbuatlah yang baik dan janganlah berbuat yang jahat terhadap sesama.
Karena apa yang kita lakukan kepada sesama itu seolah-olah kita sedang melakukan itu kepada diri kita sendiri juga. Jadi kalau kita tidak mau orang lain menipu kita begitu, janganlah kita menipu orang lain. Kalau kita tidak suka difitnah, jangan pula kita tidak mau difitnah, tapi kita pula yang suka memfitnah begitu. Jadi perbuatlah yang baik kepada orang lain, seolah-olah apa yang kita buat itu kita sedang kita yang sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi apa yang kita buat kepada orang lain sebenarnya itulah yang kita buat tentang diri kita sendiri. Kita tabur yang jahat, kita pun menuai yang jahat juga, begitulah kira-kira. Itu sebab kalau ada orang yang melakukan kekerasan dan kejahatan dengan alasan apapun, apalagi atas nama agama, sesungguhnya itu bukanlah berasal dari Allah. Iblislah yang ada di balik semua kekerasan dan kejahatan dan bukan dari Allah. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita bersekutu, dari dorongan apa yang ada dalam diri kita dan dari perilaku hidup kita. Sesungguhnya perilaku seseorang menunjukkan kepada siapa ia sesungguhnya bersekutu dan menyembah. Namun dalam perintah baru yang Yesus kemukakan kepada para murid, tolak ukur kasih itu adalah sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Tolak ukur kasih itu bergeser dari sebagaimana kita mengasihi diri sendiri kepada sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Jadi bagaimana Yesus telah mengasihi para murid dan kita semua tentu tahu. Dia rela menderita, bahkan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan dia melakukannya supaya kita mendapat pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah, yaitu Yesus melakukan itu karena ia mengasihi kita. Dia mau kita kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah dan tidak mati binasa oleh kelakuan-kelakuan yang salah. Karena banyak sekali kelakuan-kelakuan kita yang salah. Karena kasihnya itu, ia pun merelahkan diri dan hidupnya juga. Sesungguhnya itulah tolak ukur kasih yang Yesus perintahkan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan dari atas pengorbanan dirinya. Jadi pengertian singkatnya adalah Yesus mau kita saling mengasihi tanpa syarat, tanpa menghitung pengorbanan kita, bahkan tanpa batas, sebab ia telah melakukannya untuk kita lebih dulu dan kita pun telah menerimanya. Karena itu ia mewajibkan kita melakukan hal yang sama dengan sesama kita. Ia kemudian berkata bahwa dari kasih yang seperti itulah kita dikenal sebagai murid-muridnya. Jadi bukan saya mau pandai-pandai mengatakan, oh itu mudah sajalah, mudah mau melakukan begitu. Tidak seperti semudah dengan kata-kata, tidak. Bukan saya mau mengatakan semua ini mudah-mudah saja. Ini adalah perjuangan. Untuk mengasihi dia adalah suatu perjuangan. Namun apakah itu? Tapi kita perlu renungkan, apakah itu ringan atau apakah itu berat? Masuk akal atau tidak masuk akal? Itu tetaplah untuk kita hidupi dalam kehidupan ini. Karenanya itu adalah kebenaran yang harus menjadi panduan hidup kita dalam mengasihi dan melayani. Mungkinkah saya atau sebahagian dari kita
pernah menanyakan tolak ukur kasih itu dan merasa bahwa akan sangat berat untuk mempraktekkan kasih yang seperti itu? Ya, itu pasti benar. Namun satu yang pasti bahwa yang tidak mustahil itu tidak hanya bagi Allah saja, tetapi juga bagi setiap yang percaya kepada Dia. Jadi memanglah sangat sulit sekali mempraktekkan perintah itu dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri yang terbatas, kita tidak mampu mengasihi sesama, kita tidak dapat mengasihi orang lain. Karena kemampuan kita itu terbatas, sangat manusiawi. Kadang-kadang kita lebih cenderung membenci sesama, kadang-kadang kita lebih cenderung melihat orang lain dari sudut yang negatif. Itulah kemampuan-kemampuan kita. Tetapi apakah itu berat atau apakah itu ringan? Kita tetap menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, dan kita harus melakukan itu kepada sesama kita juga. Karena itu, walaupun sulit untuk kita lakukan, tetapi apa yang tidak mustahil bagi Allah juga tidak mustahil bagi kita yang percaya kepada Dialah. Namun bagi yang percaya tersedia seorang yang penolong, yaitu Roh Kudus yang melampaui segala hal. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita. Jadi kuasa Roh Kuduslah yang bertumbuh di dalam diri kita setiap pemercaya Kristus. Jadi kita mesti kita mesti mampu untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini, sangat pertama di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu saling mengasihi antara satu dengan yang lain, seperti mana juga kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita terluka, kita sakit hati, ataupun orang membuat kita sakit hati, membuat kita difitnah, dari gerak-geri kita orang pun membenci kita, atau apalah itu semua, sehinggalah kita pun tidak mengerti kenapa orang membenci kita, tapi kita terus saja mengasihi dan kita terus saja mengasihi. Biarlah melalui kasih yang kita tunjukkan itu, atau perintah Tuhan yang baru itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita itu, kita jangan halangi dengan kepahitan. Biarlah kita terus menjadi diri kita sebagai contoh, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membawa kita ada kesatuan. Dari situlah juga kita boleh merasa ada sukacita di dalam kesatuan itu, ada damai sejahtera di dalam kesatuan itu. Jadi marilah kita buang semua sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan yang suka memfitnah, yang suka mengumpat, suka mengata-ngatakan orang lain, daripada segi apapun lah, daripada segi penampilan dia kah, daripada segi pemakaian dia kah, daripada cara dia kah. Marilah, apalagi kita ini yang melayani Tuhan, marilah kita menunjukkan kasih itu. Jadi jangan kita menjadi pula contoh yang memisah-misahkan antara satu sama lain, membeza-bezakan antara satu sama lain, karena itu sangat menyedihkan hati Yesus. Jadi hari ini marilah kita terus maju di dalam Tuhan, tetapi juga kita terus maju untuk saling mengasihi. Ya, saudara, sampai di sini saja. Semoga kita akan bertemu lagi di channel pula
Semoga kita bertemu lagi di dalam video-video perkongsian firman Tuhan saya yang akan datang. Terima kasih karena bersama, semoga diberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.